lagi ada di mana Candi Plausan. Yeay, akhirnya kita mendarat di Yogyakarta. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang sudah ditunggu-tunggu lama banget ya. semuanya. Kayaknya kalau ngebuk dia lama banget. Lama ya. Maaf ya, kalau WA-nya juga lama. Gak apa-apa, itu serunya. Seru, akhirnya kita ketemu Om Rumi. Iya, sama-sama Mbak. Om Rumi. Halo, salam kenal semua. Jadi Om Rumi ini buat teman-teman yang belum tahu, mari kita tanyakan Om Rumi. Boleh ceritakan nggak sih backgroundnya Om Rumi ini apa gitu? Background kalau pendidikan sih latar belakang gue itu seni rupa, gitu. Terutama seni lukis dan penelitian seni rupa. Tapi kalau sekarang sih mengerjakan apapun yang berhubungan dengan visual dan pengetahuan. Jadi ya bisa jadi fotografer, bisa ngajar kelas online, bisa. Semuanya bisa ya. Bahasa kerennya tuh Jack of all trades gitu. Oh, wow, baru nih. Kalau bisnisnya one man show ya. Ya kira-kira gitulah. Ini kayaknya Om Rumi tuh kalau dilihat dari Instagram sangat kental dengan budaya. Cerita tentang budaya, terus tadi disebutin fashion ini ya, fashion stylist. Iya, pernah juga. Kan pernah sih, masih juga sampai sekarang ya. Oke, look at him. Iya. Jadi kita hari ini tuh serunya penasaran ya, kita mau, karena kita lagi di Candi Plausan, kita mau ngobrolin mengenai apa ya, kebudayaan ini sendiri sih Om. Waduh, gitu. berat ya. Berat ya. Belajarnya dari mana gitu? Indonesia tuh apa sih asal mulanya, terus udah itu kayak candi-candi ini tuh bisa di Jogja, Jawa Tengah ini kenapa gitu? Yakin nih buat podcast nanti 5 jam sendiri loh, kalian menyesal ngeditnya. Dirangkum supaya nih yang paling siapapun yang ngedit, maafkan saya nanti ya kalau kepanjangan kan. Jadi mengenai sejarah dulu deh. Kalau misalnya kita nih buat yang nggak suka baca, yang nggak suka anak-anak zaman sekarang mungkin literasinya berkurang. Gimana nih kita menyampaikan ke audiens kita dari semua usia ya, untuk mengenal si sejarah, khususnya sejarah Indonesia. Mungkin yang paling dekat yang ada di belakang kita ya, gitu. Boleh ceritain ya. Asal mulanya, terus kita kalau mau tertarik mengenai belajar sejarah itu gimana Om? Waduh. Pertanyaannya lagi-lagi jawabannya untuk tiap orang tuh sebenarnya beda-beda, itu pasti gitu ya, sebenarnya beda-beda karena latar belakang orang juga kan beda-beda kan. Maksudnya ada orang yang misalnya ya, diriku beruntung karena kebetulan kedua orang tuaku dosen gitu. Jadi kayak akses ke buku tuh lebih mudah. Terus ya gue ingat dulu setiap hari Sabtu tuh kayak ayo ke Gramedia, sok mau beli apa gitu. Jadi memang diriku beruntung untuk mendapatkan akses seperti itu. Tapi kan lagi-lagi latar belakang beda-beda. Sebenarnya ada cara yang populer untuk misalnya kita mulai suka sejarah dulu gitu. Di luar dalam bentuk buku ya. Yang pertama adalah lewat tayangan animasi. Anak kecil tuh selalu suka gambar bergerak gitu. Dan kita tahu bahwa dulu tuh misalnya tuh di Warner Bros pernah bikin kayak Histeria, ngebahas soal history tapi lewat animasi ala Looney Tunes kayak gitu. Dan cukup lama itu animasinya, karena berarti kan kalau cukup lama ditayangkan berarti peminatnya ada kan. Kemudian yang kedua yang untuk bisa belajar itu adalah buku bergambar. Kalau anak kecil tiba-tiba disuruh belajar sejarah itu lewat teks di kertas abu-abu, tulisan aja gitu, pasti akan sulit. Malas banget mau udah denger kata sejarah kayak udah berat ya. Kayaknya gue yang kartun aja kali ya. Karena ketertarikan itu paling mudah sebenarnya emang selalu lewat visual. Ya, ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa ketika kita belajar sesuatu lewat gambar itu 60 kali lebih mudah dicerap oleh otak gitu. Sementara sekarang sih udah lebih mending ya dibanding zaman gue kecil gitu. Sekarang museum udah lebih interaktif. Sekarang ada 5D juga. Terus ada festival-festival buku yang menjual buku-buku bergambar soal sejarah. Sebenarnya udah lebih mudah. Nah, akhirnya perannya siapa lagi? Peran orang tua, mau nggak mau. Orang tuanya juga kalau pengen anaknya suka belajar sejarah ya orang tuanya ajak ke museum, ajak ke situs sejarah. Karena anak kecil kan nggak mungkin tiba-tiba datang ke situs sejarah kalau misalnya nggak
temenin. Iya. Dan ketika akhirnya mereka sampai di situ Atau sejak field trip dari Sekolahnya ya? sendiri nggak sih? aku aku boleh sanksi Sanksi tunggu field trip sekolah, maksudnya jujur ketika Iya. kalian field trip sekolah, emang guru-guru kayak menjelaskan gitu. iya into gitu, kalian kan kadang-kadang coba ya pengalamanku ya, sorry to say, disebarin terus dikasih kertas, coba kalian cari ini, terus kayak gak dikasih konteks. Dan Jadi- bingung ya, maksudnya kayak ini mulainya dari mana ya, dan ini sejarahnya apa ya, jadi kayak disuruh lihat arka ini apa misalkan Raden Wijaya yang mana gitu kan, kayak gua nggak Kayak ngerti tugas apa. doang Iya, jadinya gitu. Nah, diriku sebenarnya gue tuh paling suka ketika kalau mau belajar ya, memperkenalkan sejarah dengan cara seru, ya tuh Korea sebenarnya. Korea dengan drakor-drakor dengan tema seguk atau historicalnya, itu berhasil bikin orang yang gak suka baca sejarah jadi ngulik sendiri. Contoh bukti bisa dilihat di X, bisa dilihat di Threads. Ketika kemarin ada serial Bon Appetit My King, Your Grace gitu, yang menggambarkan ada satu orang time travel jadi koki di era Joseon, ketemu dengan Di Raja Korea ya, film Korea ya. Iya, series Korea. Raja Tiran, tiba-tiba orang Indonesia tiba-tiba ngulik sendiri tuh sejarah Korea, tiba-tiba threads rame. Ternyata si Raja Yeon Sangun, sorry kalau pronunciation-nya salah, ternyata aslinya gini, terus sih lihat dampak budaya populer itu bisa membuat orang yang interest itu untuk mendalami lebih lanjut. Tapi yang paling sulit sebenarnya adalah bukan nyuruh mereka belajar, tapi nyuruh mereka tertarik dulu, itu yang sebenarnya paling sulit. Dan tugas kita sebenarnya kalau yang memiliki maksudnya percuma kita koar-koar kayak susah orang Indonesia nggak suka sejarah makanya banyak situs terbengkalai ya, karena memang tidak dibuat menarik dulu. Jadi kalau ada yang punya waktu, tenaga, dan privilege untuk melakukannya, ya lakukan dengan cara kalian sebenarnya, karena pasti akan ada yang belajar juga toh gitu. Pasti. Jadi dibalut dengan interaksi yang lebih modern mungkin seperti itu ya, dari perfilman, dari mungkin kartun. Ya kan, yang bukan sekedar modern. Iya. Storytelling-nya harus diperkuat. Kita masyarakat Indonesia itu sebenarnya senang mendengar cerita kan dari zaman dulunya. Kultur kita tuh adalah kultur oral, bagaimana kita bercerita dulunya di bawah api unggun, menyebarkan tabu dan hukum adat lewat cerita gitu. Kita senang mendengar cerita. Ketika kita bilang lebih modern kan teknologinya ya. Sebenarnya oh iya. Kalau misalkan orang tuanya itu bercerita, iya, tapi banyakan orang tuanya sendiri nggak tahu tentang history. Gimana coba, benar nggak sih? Betul, emang sebenarnya itu dari dasarnya dulu, dari family. Dan menurut aku ini salah satu soft power nggak sih kalau kayak Korea, Jepang gitu kan, menggunakan ini cara menyampaikan cerita tadi lewat film Kayak atau di lewat rumah gue, nyokap dan bokap gue tuh selalu bercerita tentang sejarahnya dia gitu loh. Kayak dulu tuh ya tahun 45 begini-gini, tahun ini. Jadi kayak gue tahu gitu, dan gue kayak ingin mengulik tentang sejarah itu sendiri gitu loh. Dan kalian betul banget. Dan kebayang nggak kalau misalnya Mbak Lulu misalnya pernah nonton film soal Perang Dunia II atau pernah ngelihat ya apapun berhubungan dengan Perang Dunia II, somehow ketika orang tuanya Mbak Lulu bercerita, pasti kan tiba-tiba lebih kebayang secara visual di kepala. Itu yang dibutuhkan tuh. Gitu. Yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk mengimajinasikan apa yang diceritakan. Karena sejarah tuh soal human kan, soal manusia dengan segala. Aku bilang bahwa sejarah menarik karena manusia menarik. Sejarah gak pernah ngebosenin karena manusia gak pernah ngebosenin. Kenapa manusia gak pernah ngebosenin? Karena manusia aneh pada dasarnya gitu. Maksudnya manusia ambigu. Manusia tuh banyak mengambil keputusan yang aneh, mengambil keputusan yang salah. Tapi justru dari situ tidak pernah membosankan. Jadi gue tuh selalu bilang bahwa sejarah ribuan tahun manusia itu sebenarnya adalah drama-drama yang akhirnya menyangkut hajat hidup orang banyak, udah gitu. Kalau kalian suka sinetron, aku selalu bilang hampir semua drama dalam sejarah itu tuh sebenarnya adalah masalah keluarga, tapi keluarganya powerful. Terus telenovela, tapi karena mereka powerful, telenovela personal itu mempengaruhi banyak orang, jadi ya gitu. Iya. Jadi ini sebuah PR-nya tuh banyak banget ya.
PR-nya banyak banget. PR-nya buat siapa aja sebenarnya Om Rumi menurut? PR-nya buat mungkin bahkan bagi gue sendiri masih ada yang harus gue pelajari gitu. Cuma semua yang apalagi kita yang berdua ya. Aduh. Makanya kita belajar dari Om Rumi. Iya. aduh, gue juga sebenarnya masih belajar kan, karena gue jujur ya, yang paling masih gue takutin adalah mungkin mungkin Bamba udah tahu kan gue bikin kelas online, gue bikin kelas offline, belusukan museum. Gua ikut loh kelas Om Rumi Oh, 2 gitu? kali. Iya. Kelas apa yang itu? baik. Kelas tentang belajar sejarah Ya, gitu Om. Indochin sama satu lagi yang Egypt ya. Iya, soal sejarah, soal budaya, soal lain sebagainya. Cuma ya jujur gue tuh paling masih takut untuk bikin kelas untuk anak di bawah umur 10 tahun. Karena menurut gue itu storytellingnya harus beda. Iya. Storytelling untuk usia 17 tahun ke atas mungkin beberapa gue udah paham, oh masuknya lewat sini dan sebagainya, tapi anak kecil itu misteri. Karena anak kecil tuh misteri, begitu mereka gak tertarik udah mereka akan langsung menunjukkan tidak tertarik, bablas gitu. Dan gue tuh masih kayak apa ya, formula yang tepat gitu sebenarnya. Jadi ini PR untuk pemerintah. Bagaimana caranya untuk bisa mengolah storytelling ini lebih simple, simplify, dan juga lebih I don't know, edukatif is very edukatif, cuman lebih simplify kali ya. Gak usah pemerintah, semua orang yang punya modal. Gitu ya. Jadi swasta pun juga. Iya, jadi sebenarnya juga belajar sejarah kamu juga harus punya modal beli buku ya Om ya. Oke, jangan sekarang banyak PDF. Aman deh, sekarang ada PDF, ada e-books ya. E-book ya. Kan? Ya, tapi e-book juga harus beli tetap. Harus beli ya. Iya. Oke, jadi kalau mau beli nanti di Esrela Entertainment bisa di-provide-kan untuk yang 5 anak yang tertarik. Jadi gratis untuk anak-anak. Iya. Sebenarnya juga kayaknya udah mulai banyak publisher yang membuat buku cerita lebih menarik ya sesuai dengan usianya. Oh iya, kemarin ya kita kayak book club. Iya. Nanti one day kita kayaknya bakalan bikin book club gitu ya Om Rumi. Seru nggak sih? Esrela nanti jadi Jack of all trades juga. Oke, jadi aku penasaran juga nih dengan konsekuensinya apa Om? Kalau misalnya kita generasi untuk mendatang ini tidak belajar tentang sejarah Om, apa ya konsekuensi kita sebagai yang tinggal di Indonesia ini sih sebenarnya? Jujur, Indonesia tuh adalah tanah yang full dengan sejarah, dan kita tuh unik karena identitas kita tuh terpengaruh mereka yang datang, mereka yang singgah gitu. Maksudnya kita menjadi percampuran budaya yang sangat unik sebenarnya di Indonesia. Tapi karena kita disinggahi, dilewati dan lain sebagainya, seringkali politik, orang-orang yang mungkin punya kepentingan tertentu menjadikan kekayaan diversitas kultur, diversitas ras di kekayaan kepercayaan di Indonesia itu tuh untuk jadi alat politik untuk memecah belah gitu. Tanpa menggunakan sejarah sebagai suatu guide gitu. Kita tuh pasti akan mudah dipecah belah gitu. Kita akan mudah untuk diprovokasi, untuk saling membenci satu sama lain tanpa alasan yang jelas gitu. Sejujurnya gue melihat bahwa ini belum ideal, tapi di tahun 2025 ini gue melihat bahwa masyarakatnya sudah tidak terlalu mudah terprovokasi masalah etnis, masalah budaya seperti mungkin ya 50, 60, 70 tahun lalu kayaknya gitu. Kita udah capek ya untuk tengkar. Jadi we're looking for peace, man. Dan mungkin karena kesempatan untuk tadi mempelajari dari masa lalunya udah lebih terbuka sekarang. Internet sebenarnya mempermudah tersebut. Tapi sayangnya internet juga masih jadi alat untuk memprovokasi. Jadi kadang-kadang kayak membingungkan ya, ambigu. Jadi kayak bikin orang kayak ini sebenarnya nggak seperti ini lagi, ini seperti ini. Jadi kayak semua orang mempunyai sudut pandang masing-masing dan ingin membenarkan suaranya sendiri, benar gak? Itu wajar gitu, dan itu ya bisa jadi echo chamber kan. Dan memang semua orang ketika belajar sesuatu gak hanya sejarah, emang harus lihat dari perspektif yang berbeda-beda. Masalahnya kan problem sekarang tuh seringkali pakar itu sudah tidak didengar kan. Pakar yang mungkin udah melakukan penelitian lama, pakar yang sudah bikin jurnal beratus-ratus tuh kurang didengar dibanding yang misalnya followernya 100.000, 200.000 gitu. Nah, makanya
makanya sempat ada buku Matinya Kepakaran dan lain sebagainya. Tapi ya kalau misalnya sudah seperti itu, tugas Karena kita tidak disupport, balik lagi betul tidak lagi, disupport. betul karena tidak disupport. I'm Iya. sorry kalau misalkan pemerintah memang tidak menyupport budaya kita karena sesuatu hal. That's why Om Rum dan kita. Esmelan mendukung untuk para swasta dan juga sponsor untuk seperti kayak candi-candi ini. Iya, betul, tempat-tempat dan tempat-tempat untuk memperbudayakan lagi Iya. si candi-candi ini untuk lebih baik lagi, mungkin seperti itu. ya sama satu lagi mungkin dari pemerintah kayak ekonomi kreatif itu tidak hanya harusnya diperluas lagi Yes. mensupportnya nggak cuma dari segi UMKM, sisi bisnis, tapi sisi literasi atau edukasi pelajaran ini sendiri gitu. Betul sekali. Betul ya, gemes nih gitu. Kesimpulan kan. akhirnya Gemes pasti lah. ya emang betul, ya udah. Jadi betul dan marilah gitu. Dan marilah dan kita ingin didukung, Iya. please. Iya. Dan kalau tadi pas kita datang, menurut aku ini enak banget loh. Maksudnya dari kalau sisi kebersihan sih udah nggak usah ditanyain ya. Kita juga bisa udah menjaga kebersihan di seputaran candi. Tapi menurut aku ini menjadi salah satu kalau misalnya sekolah mau jalan-jalan field trip, ya udah field tripnya diperdalam lagi gitu Jadi kan. field trip bukan berarti mengumbar anak-anak terus udah itu yuk main-main gitu terus pegang-pegang terus tuing gitu jatuh ada ya kan. Ya, saranku yang Sempat paling mudah seperti adalah itu kalau di juga. situ seperti ini harus ada verified tour guide sebenarnya. Betul. Tapi tour guide yang beneran yang paham sejarah. iya Iya, gitu betul. sebenarnya. Kan ya sebenarnya ya kalau misalnya itu bisa volunteer dari mahasiswa sejarah gitu yang tertarik. Ya maksudnya banyak hal. Turun temurun Iya. untuk disumberdayakan lagi ya. Jadi nggak cuma dari sisi bisnisnya aja ya. Betul. Gitu. Apa kalian ngikutin sih sebenarnya gitu? Kalau aku sih ngikutin ya. Aku ngikut. jangan Guru gue. jangan itu masih berat. Aku masih banyak salah ya. Cuma Tapi we can always start from the basic gitu loh. Kalau Iya, kita bener. nggak mencoba untuk dari dasar dan kita tidak bertanya, Iya. kita will never know gitu loh. Ya kan, from the curiosity kita bisa menjadi sesuatu yang gradually bertahap bisa mengetahui apa sih sejarah yang seutuhnya dan kebenaran sejarah kita Indonesia. Dibuat gimana ya? Karena kan sejarah ini besar banget ya, dari Majapahit, dari mungkin Yes. ya. Dan itu gimana ya membuat kita fun. Anak-anak tuh tertarik dulu. Betul. Tugasnya adalah pengemasan tadi. Yes. Dan Gitu. mungkin we're talking about kerajaan Majapahit yang sekarang viralnya Oh lagi viral banget tuh di TikTok. Gue lihat juga sih. Jadi penemuan Majapahit ya. Nanti kita kulik lah ya di lain episode. kita kulik nanti, tunggu kita main ke Jawa Timur ya, oke. Oh. Baik. Oke, jadi tadi Next. kan dari sisi apa ya namanya? Sejarah kan. Sejarah. Nah, aku mau nanya nih dari sisi sejarah dan kita sekarang lagi rame tentang fast fashion gitu kan ya. Bagaimana nih menyambungkan sejarah? Sekarang udah mulai sebenarnya seru nih, benar Vina. udah banyak orang berkebaya gitu kan. Tapi memang Dan masih- juga aksesoris itu Aksesoris. kayak Majapahit dan lain-lainnya ya nggak sih, iya kayak iya. lebih ke gold. Coba Betul. kayak Vina. Nih, Kita kamu gold juga nggak? bagus. Itu tuh gimana ya Apa? mengcombine-kan, Mengelaborate yes with the fashion, Fashion, dengan sejarah sejarah kita. terus ya itulah seputaran itu. Oke. Misalnya kayak Om Rumi nih, bajunya sangat kalau kita lihat ini ya, Apa istilah? Eklektik ya. eklektik ya. Kayak wah gitu. Ada nail tren it baru banget ya. gitu loh. Bener. Gitu kan. Apa ya menghubungkan antara budaya kita dengan fashion Iya. kontemporer di Indonesia maksudnya Iya. gitu. Yang gue bisa bilang bahwa dalam sejarahnya ketika bahkan negeri ini bukan Indonesia, masih kerajaan-kerajaan yang banyak, kita memang selalu tertarik dengan fashion gitu. Iya. Kita tahu bahwa di era kuno tuh wastra atau kain Iya. tekstil tradisional kita itu adalah salah satu jadi sesuatu yang sifatnya berharga, sesuatu yang dianggap tidak hanya sekedar untuk menutup aurat atau hanya untuk berpakaian, tapi merupakan ekspresi diri, ekspresi keindahan dan lain sebagainya. Contoh misalnya kalau misalnya itu di Sumcuri Law Majapahit, Sumcuri Law itu adalah hukum yang mengatur apa yang boleh dipakai, apa yang boleh tidak dipakai. Kita tahu bahwa untuk
menteri atau warga yang berjasa, baik laki-laki atau perempuan, raja tuh salah satu cara untuk memberikan penghargaan adalah memberikan ken dan wedihan atau kain untuk laki-laki atau perempuan. Iya. Kita ditulis itu detail motifnya tuh macem-macem gitu. Tapi biasanya tuh ciri khasnya kemungkinan besar adalah semacam songket. Kemudian dikasih dengan perada emas, dan itu tuh jadi sesuatu yang sifatnya tuh kebanggaan gitu. Iya, bagus juga sih kalau bagus ya. perada emasnya. Terus di abad 19 ketika Raffles, ya kita tidak tahu apakah dia ada bias atau tidak, tapi dia mencatat misalnya masyarakat Jawa itu senang menggunakan kain-kain yang bagus, sehingga mereka rela untuk berhutang hanya demi mendapatkan kain-kain bagus, terutama ketika di hari raya gitu. Wow. Dari sejarahnya kan kita Makanya mahal Iya, ya, iya. setahun sekali gitu ya. Kalau Vina mas kayaknya sebulan sekali, seminggu sekali beli Prada nih kayaknya. Enggak lah, buat aku itu buat aku itu apa ya, konsumtif banget, dan aku tidak mengarah ke sana. Oh enggak, Karena nggak punya duit juga gue, gitu. Belum punya duit. nah maksudnya kalau dari roots sejarahnya Iya. memang kita emang suka berpakaian bagus gitu, dan betul. artefak-artefak seperti kalung, Iya. anting, mahkota, dari berbagai bahan, mulai dari manik-manik, Iya. kerang-kerangan, Keren sampai banget dari sih, emas, beads itu mudah gitu ya. ditemukan di seluruh Indonesia. Bagaimana di era kontemporer ini? Iya. Di era kontemporer ini yang harus kita embrace adalah kesadaran bahwa apapun yang kita pakai sekarang gitu, Mbak pakai, gue pakai gitu, sebenarnya adalah hasil dari pertemuan masyarakat kita dengan pengaruh dari berbagai macam Kayak luar. exchange, barter Exchange, begitu betul. ya. Iya, iya. Betul. Perdagangan zaman dulu kan Bener. begitu ya. Jadi kalau kita jujur ya, kalau Iya. kita misalnya bilang kita harus menggunakan yang paling asli dan paling lokal. Itu sebenarnya kalau ya jujur, kalau mau paling asli dan paling lokal adalah kita menggunakan pakaian dari kulit kayu. Karena itu salah satu yang benar-benar asli banget. Susah untuk kita merunut mana yang paling asli gitu. Karena akhirnya semuanya adalah hasil pertemuan kita. Renda misalnya, Iya. renda aja itu kata renda sendiri dari bahasa Portugis gitu. Menunjukkan bahwa kita mengenal renda dari sana. Batik, nitik, walaupun memang menjadi ciri khas Jawa, Iya. tapi kemungkinan besar teknik awalnya itu datang dari India. Terus kemudian sulaman emas, Iya. sulaman benang emas itu kemungkinan datangnya dari Tiongkok. Jadi kita tuh adalah murid yang sangat berbakat. Kita mengembangkan pengaruh dari luar, kemudian kita sesuaikan dengan ciri khas dari Kebudayaan negaranya. bukan soal kebudayaan, dari selera lokal kita sebenarnya. Kita yang memberikan makna baru, atau bahkan kita menyerap maknanya tapi kita rayakan bersama. Misalnya kalau ngelihat di pakaian Minang itu tuh ada kalung yang biasanya terbuat dari batu koral. Ingat, batu koral itu tidak ada di Asia Tenggara. Batu koral itu adanya di Mediterania. Batu koral warna oranye gitu. Bener. Jadi Itu langka banget loh. jadi masyarakat Minang kemungkinan besar dari era kuno. Iya. Perdagangan kita tahu bahwa kultur India itu sudah berdagang dengan Yunani. Jadi bisa aja impornya itu adalah datangnya bertahap gitu, baru sampai ke Indonesia gitu. Terus kemudian hiasan di pernikahan Minang itu ada simbol-simbol yang asalnya dari Tiongkok seperti burung phoenix dan kilin gitu. Karena simbol-simbol tersebut dianggap simbol yang baik, akhirnya diadaptasi dalam bentuk rupa visual. Karena dianggapnya positif dan dianggapnya indah. Dan simbol-simbol itu ada artinya tertentu ya. Iya, Nah, satu-satu makna-maknanya itu menjadi satu diversity gitu loh, kayak trees of life, that kind of things, bener gak ya? Betul. Mungkin masyarakat lokalnya tidak mengadaptasi maknanya 100%, tapi ketika mereka menyadari bahwa rootsnya ada sesuatu yang sifatnya bagus atau positif, ya udah, kita rayakan bersama gitu. Itu sebenarnya adalah DNA ketika kita masukin soal budaya Indonesia dan fashion modern. Dua-dua ya, di setiap masanya itu ya yang paling modern tuh itu pengaruh dari sini. Oh, kita uji coba campurkan dengan tenunan lokal. Nah, ini adalah yang paling kontemporer. Jadi aku tuh selalu bilang, hampir dalam setiap periode, semua pakaian yang kita anggap pakaian tradisional atau mungkin disebutnya outdated, di masanya itu pernah adalah pakaian paling modern bagi masyarakat Indonesia gitu.
Jadi kita akan bisa melihat bahwa mungkin yang disebut tradisional di 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, pemaknaannya bisa beda dengan kita sekarang. Selalu ada perubahan. Evolusi nggak sih? Evolusi, betul. Budaya. budaya. Yes, Iya. even fashion juga gitu. Tapi fashion itu sebenarnya kayak dari tahun 70 kemudian 10 tahun kemudian akan ulang lagi dan ulang lagi. Iya. Benar nggak sih? Bener. Cuman hanya beda pattern, patternnya beda, aja, pola-polanya cuttingnya aja, aja ya gitu hanya kan. ditambah-tambahin lagi sih Iya. sebenarnya. Dan menurut aku kayak misalnya kita beli baju ya, tapi karena sekarang tuh gempuran produk-produk China yang luar biasa yang murah, itu sebenarnya PR berat buat pemerintah ya. Dan fast fashion juga penting banget. Jadi kayak misalnya ya udah, sekarang mungkin kita lebih kayak menghargai apa yang kita punya gitu. Kita beli, pikirannya mungkin harus di switch gitu ya Om Lebih ya. mendukung ke produk lokal. Produk lokal gitu kan. UMKM. Terutama sebenarnya adalah para pengrajin tekstil tradisional yang beneran tradisional di daerah-daerah gitu, tidak hanya di Jawa, di Sumatera, di Bali gitu. Karena wastra itu bisa hidup Iya. akibat ada demand, mau nggak mau gitu. Kalau demandnya nggak ada, ya para pengrajin tersebut juga pasti akan memilih kerjaan lain gitu, yang bisa menghidupi anak, cucu dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau benar-benar teman-teman ingin mendukung, belilah wastra tradisional yang beneran dibuat oleh pengrajin gitu. Kemudian dibuat pola-pola modern ya. Bisa juga kan, kayak sekarang kan banyak banget yang kayak seperti Bazar, Dewi, majalah-majalah itu juga menggunakan kain songket nih. Bisa. Itu mungkin lebih ke stylingnya berarti ya. Styling, ya. Kalau misalnya stylingnya, misalnya ada yang mau membuat motif baru, ya nggak masalah. Motif baru dengan teknik lama, itu bisa juga. Tunggu sebentar. Kesemutan. Siap. Sebentar ya. Baiklah, diakhiri dengan ada yang kram. Baiklah Stellar, hari ini kita akan akhiri ya. Padahal lagi seru-serunya ya kita ngobrol. Sebenarnya di list masih ada 10 pertanyaan lagi sebenarnya. Iya, Kayaknya masih banyak, mungkin di episode berikutnya. Waduh. Oke, kalau gitu jangan lupa teman-teman yang mau komen tentang video kita, obrolan kita, please Dan silakan. pertanyaan tentang sejarah, fashion. Jangan lupa subscribe, Follow juga Om Rumi ya. Instagramku Rumi Sidarta. Bisa dilihat juga nih di bawah. Sini, guys. Ya udah kalau gitu kita undur diri ya. Kita akan pindah ke lokasi berikutnya. Di mana tuh kira-kira? Kita di lihat mana ya. Tulis di Pantengin sini. terus. Pantengin terus. Tabik, Thank you. salam semuanya.